Shalom saudara, apa kabar? Saudara diberkati, amin. Dimanapun kita berada, ruangan, waktu tidak akan bisa membatasi kita. Untuk kita memuji menyembah, untuk kita menikmati firman Tuhan, berkat Allah tercurah menyertai. Amin. Siapapun yang berharap kepada Tuhan tidak pernah akan dikecewakan. Siapapun yang mengandalkan Tuhan tidak pernah akan dipermalukan. Ada amin. Siapa yang berkati? Tuhan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan malam ini Tuhan, kembali kami boleh bersama-sama menikmati firman-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati putarkan perkataan-Mu Bapa, sehingga sungguh-sungguh Tuhan hari ini menjadi hari kemerdekaan buat kami. Karena hari ini melalui firman-Mu Tuhan, kita semuanya yang mendengar diberkati luar biasa, dimerdekakan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Sampaikan isi hati-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Para firman Tuhan terambil daripada Roma 12 ayat 17 sampai dengan 21. Roma 12 ayat 17 sampai dengan 21. Saya tunggu sampai saudara semua menemukannya. Roma 12 ayat 17 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ada amin? Luar biasa. Saudara, saat pertama kali saya membaca firman Tuhan ini, jujur ini bukan saya banget gitu loh. Karena saya berkata, ampunin orang seperti itu, lemah banget. Saudara, jujur saya lebih suka, ini lelaki banget, gigi ganti gigi, mata ganti mata, tangan ganti tangan, ini lelaki banget gitu loh. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, ampuni mereka. Saudara, sekarang saya baru tahu kenapa Tuhan suruh kita mengampuni. Kenapa Tuhan tidak menuntut kita supaya kita membalas. Sudah jelas-jelas dia jahat, sudah jelas-jelas dia berbuat tidak baik sama kita. Kita mengampuni, enak sekali dianya. Saudara, sesungguhnya dibalik daripada firman Tuhan yang sepertinya lemah ini, ternyata Tuhan mau memberkati kita. Ternyata Tuhan mau memberkati kita. Kok bisa Pak Tuhan mau memberkati kita? Karena Tuhan tidak mau kita terjebak oleh tipu muslihat daripada iblis, membalas semua yang jahat. Tuhan mau setiap kita diberkati luar biasa. Ya, saya bukan orang yang tidak pernah disakiti. Saya pernah disakiti. Saudara, waktu puluhan tahun yang lalu saya ingat, saya lagi membutuhkan uang untuk membayar tanggungan saya dengan bank. Saat itu bunga bank sudah sampai 50%, itu sudah sangat menakutkan. Tidak ada jalan lain, Tuhan suruh jual tanah, jual pabrik. Yang bisa saya jual yang pertama adalah mesin saya. Saya berharap dengan mesin saya pinjaman bisa hampir tercover lah. Ada teman, ada tangan kanan saya percayakan untuk menjual semua aset saya, mesin saya. Saya surprise sekali. Tidak lebih dari 2 minggu itu bisa laku, hampir habis. Saya kaget, kok bisa seperti itu? Saya pikir Tuhan memberkati kita semuanya lancar. Ternyata ada teman saya berkata gini, lu gila ya? Begitu mepetnya kah sampai itu mesin lu jual begitu murah? Kaget sayanya. Masa iya? Mesin harga 40 juta, kau jual cuma 25 juta. Kamu tuh lagi hilang seperti itu. Saudara, saya begitu dengar saya gerar gitu. Saya panggil orang tangan kanan saya berkata, kenapa kamu jual begitu murah? Enggak jual murah kok Pak, emang keadaannya seperti ini. Dengan banyak alasan saya berkata, kamu tahu nggak? Saya berharap dengan menjual mesin ini, utang saya itu lunas, terbayar. Ternyata
komisi dari sana, dia dapat komisi dari sini, dua-duanya dapat. Sakit hati bukan main. Itu bukan uang daripada kelimpahan, tapi uang untuk membayar hutang. Tetapi yang terjadi, dimakan sama dia. Saudara, saya tidak bisa marah sama dia. Saya ingat firman Tuhan. Saudara, akhir daripada itu semua, saudara, baru saya bisa melihat, ternyata sampai dengan detik ini, dia tidak lebih kaya dari saya. Sampai dengan detik ini, dia tidak lebih bahagia dari saya. Hari ini saya mau berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan. Pembalasan daripadamu Bapa tidak pernah terlambat. Saudara mau diberkati, ikuti firman Tuhan. Haleluya. Saudara, kenapa sih? Ada berkat apa? Kenapa Tuhan mau kita mengampuni? Saya berdoa malam hari ini. Saya berdoa supaya setiap kita semuanya diberkati. Siap diberkati, amin. Mari kita buka firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan 9. 1 Samuel 18 6 sampai dengan 9. Oke, saudara, saya bacakan buat saudara. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Israel sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepada aku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Saudara, ini yang terjadi. Kenapa sih Saul mendengki kepada Daud? Kalau Daud bisa menjelaskan kepada Saul yang menyuruh Daud untuk pergi berperang. Sebagai seorang prajurit yang baik berperang, pulang bawa kemenangan. Dan kemenangan ini pun bukan kemenangan buat dia pribadi. Kemenangan ini buat rakyat, kemenangan ini buat raja, kemenangan ini bukan dia butuh pribadi. Jadi tidak ada tempatnya untuk dia marah dan dengki. Kenapa Saul dengki dan marah kepada Daud? Satu hal yang Tuhan bukakan adalah karena Saul tidak punya apa yang dimiliki oleh Daud. Dia jadi iri. Karena Saul tidak bisa seperti Daud, maka dia jadi marah, maka dia jadi dengki, maka dia jadi benci di sini. Jadi dengan kata lain, kalau ada orang membenci saudara, kalau ada orang berbuat jahat sama saudara, karena saudara memiliki sesuatu yang dia tidak punya. Katakan amin. Jadi kalau sampai ada orang yang marah, benci, berniat jahat sama kita, karena dia iri. Kenapa dia iri? Karena dia tidak punya apa yang kita miliki, maka dia iri. Untuk bisa mencapai seperti kita, dia tidak bisa, maka dia jadi iri di situ. Saudara, kenapa ada orang iri? Kenapa ada orang marah? Kenapa ada orang menipu? Kenapa ada orang menipu saudara? Kenapa sih ada orang yang mau menipu saya? Jangan saudara melihat dari perkataan seperti itu. Coba lihat dari baliknya. Coba kita berpikir dari arah baliknya. Kenapa ada orang mau menipu saudara? Jawabannya satu, karena saudara kaya. Karena saudara kaya, maka ada orang menipu saudara. Saudara tidak mau ditipu, jadilah orang miskin. Kita tidak mau. Jadi segala sesuatu itu ada unsur sebabnya, karena mereka tidak bisa mendapatkan, tidak memiliki apa yang kita punya. Mereka iri, mereka dengki, mereka marah. Makanya Tuhan berkata, jangan sampai kamu jatuh di sana, jangan sampai kamu tertipu di situ. Kenapa ada orang yang gosipin saudara? Kenapa ada orang gosipin saudara? Coba kita berpikir balik. Kenapa kau digosipin? Karena kau orang terkenal, karena kau orang hebat, karena kau terkenal, karena kau hebat, karena kau orang pintar, digosipin di situ. Kenapa? Karena mereka iri dengan keterkenalanmu, mereka iri dengan keberhasilanmu. Tidak ada jalan lain untuk bisa membuat saudara, menghambat saudara untuk turun. Itu membuat saudara benci, membuat saudara marah. Saudara, kenapa ada orang yang mau menggoda suami saudara? Kenapa ada orang yang mau menggoda istri saudara? Saudara coba berpikir kuat lain. Kenapa ada orang yang mau menggoda suami saudara? Karena suami saudara ganteng. Kenapa ada orang mau menggoda istri saudara?
karena istri saudara cantik. Saudara tidak mau suamimu digoda orang, kawinlah dengan suami yang jelek. Nikahlah dengan istri yang jelek. Tidak ada orang yang mau positif, tidak ada orang yang mau menggoda. Ingat Yusuf, begitu banyak budak-budak di sana. Kenapa tante Pot Yusuf cari Yusuf? Karena Yusuf orang yang ganteng, wajahnya merah-merahan. Kalau saudara tidak mau diganggu suamimu, kalau saudara tidak mau istrimu diganggu, carilah suami yang jelek, carilah istri yang jelek. Pasti tidak ada yang ganggu. Halo. Oleh karena itu, kalau saja kita bisa berpikir seperti itu, kita tidak akan terjebak oleh tipu muslihat iblis. Kita tidak terjebak oleh tipu muslihat iblis. Kenapa kita seperti itu? Karena ada firman-Nya. Orang iblis tidak mau saudara diberkati. Ada firman-Nya supaya saudara melanggar firman-Nya. Coba kita lihat di dalam Matius 6. Matius 6 ayat 14. Matius 6 ayat 14 dan 15. Matius 6 ayat 14 15. Firman-Nya berkata gini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mau mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Orang besaran mana kesalahan mereka, orang itu, dan kesalahan kita. Kalau kita tidak mau mengampuni mereka, kita juga tidak akan diampuni oleh Tuhan. Ruginya besar. Ruginya besar. Kita tahu. Setan tahu, maksud saya, setan tahu. Jadi, kalau kita membalas semua kejahatan-kejahatan mereka itu, kita tidak mengampuni mereka. Dan kita pun tidak diampuni. Dosa kita tidak diampuni. Akhirnya kita jadi temannya si setan. Makanya Tuhan mau berkata, ampuni, berkati. Pengampunan adalah hakku, kata Tuhan. Saudara ingat Yusuf? Saudara ingat Yusuf? Saudara-saudara sendiri menjual dia. Jadi dari orang yang kaya, hidup terpelihara, hidup makmur, tiba-tiba dunia begitu gelap, jadi budak. Difitnah oleh Potifar, masuk dalam penjara, dilupakan. Tapi satu hal, Tuhan tidak pernah gagal. Ingat, manusia boleh merancangkan yang jahat, tapi Tuhan merancangkan untuk mereka, Tuhan mereka-rekakan untuk semua untuk kebaikan. Apapun, saudara, orang boleh berbuat jahat kepada kita, jangan balas. Kita berkata, bagaimana mungkin gak balas, saudara? Jangan balas. Mereka boleh jahat sama kita, selama kita terus memberkati. Dan seperti firman Tuhan katakan, rencana Tuhan atas saudara, atas berkat saudara, atas keluarga saudara, atas usaha saudara, atas pekerjaan saudara, tidak pernah gagal oleh karena tipu muslihat mereka. Tidak pernah akan gagal oleh karena iri dengki hati mereka. Tapi kalau kita terjebak, kita ikut iri hati, kita terjebak, kita jadi marah, saudara, Tuhan akan tahan. Kita tidak akan diberkati. Itu bodohnya kita. Mungkin saudara berkata begini, apa hubungannya dengan kita mengampuni dengan berkat Tuhan? Apa hubungannya dengan kita mengampuni dengan kesembuhan? Apa hubungannya? Saudara, saya ingat waktu pelayanan saya, pertama pelayanan saya belum menjadi pendeta, saya baru jadi koordinator. Saya melayani Palangkaraya. Saya melayani Palangkaraya. Saudara, di sana bersama dengan pendeta dan Tiberias, kita berkunjung kepada satu rumah. Apa yang di sana, saudara tidak pernah akan kuat di situ. Ruangan 3x4 ya paling besar ya 4x6 lah, paling besar seperti itu. Itu sumpek semuanya. Dan ibu itu borokan, kakinya antara kaki jempol dengan telunjuk, sela-selanya bolong sampai ke mata kaki. Jadi kalau gatel dimasukin kain percak, digosok-gosok seperti ini, itu ulet-uletnya pada keluar. Ih, menjijikan seperti itu. Wah, bukan main. Jujur kata, mau muntah saudara, dan ada yang kuat di sini. Tapi ada satu misionaris yang terus merawat dia. Itu udah kebal di sini, udah bau
ini ada perjamuan kudus. Kalau ibu percaya, kalau Tuhan ada ibu saya mau. Begitu kita lagi mau doa seperti itu, mempersiapkan segala sesuatunya, ditanya, Bu, maaf, suaminya di mana? Langsung dia memotong saudara dan berkata, Pak, kenapa Bapak harus nanya suami? Kenapa Bapak harus nanya bajingan itu? Udah kelihatan bukan bajingan itu. Dia hidup, dia mati, dia tidur, dia tidak tidur. Emang dipikirin, terserah. Hari ini Pak, saya butuh kesembuhan. Hari ini saya butuh mujizat. Saudara, saya sebagai konselor, kita tahu, bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang tajam. Inilah masalahnya. Langsung saya berkata, Bu, ibu mau sembuh? Ibu itu berkata, saya masih waras, penciuman saya juga masih normal. Saya tahu di tempat ini bau. Saya tahu saya tersiksa di sini. Saya kepengen sembuh, Pak. Saya kepengen sembuh. Oleh karena itu, Bu, saya bertanya, suamimu di mana? Ibu itu berkata, apa hubungannya suami saya itu? Kalau dia berkata-kata kotor roh dasar itu bajingan sekali, gitu kan? Ya. Apa hubungannya dia dengan saya? Saya sekarang butuh kesembuhan, saya butuh mujizat. Bapak doakan saja saya. Bu, makanya ibu, berapapun banyak pendeta yang datang ke tempat ini, ibu tidak pernah akan bisa menemukan kesembuhan. Apa urusannya? Karena ibu tidak mau mengampuni. Ibu tidak mau memberkati dia. Bapak tidak tahu dia seperti apa. Saya tidak mau tahu seberapa jahatnya. Saya tidak mau tahu seberapa sakitnya ibu. Tapi hari ini firman Tuhan. Lihat firman Tuhan, Bu. Saya bacakan firman Tuhan yang tadi itu. Di Matius 6 ayat 14 dan 15. Matius 6, 14, 15. Kalau ibu tidak mau mengampuni, Tuhan tidak akan mengampuni. Karena Tuhan tidak mengampuni, ibu sakit terus seperti ini. Kalau ibu mau terus seperti ini, terusin aja, Bu. Wah, kita sudah panas juga. Dia berkata, suami sakit dia sakit, Bu. Setan mau supaya ibu terus terseret dan kepahitan dan kebencian. Hari ini kalau ibu mengampuni, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bertobat, kita pimpin dia bertobat, dan kita pimpin kita siram dengan minyak urapan dibersihin. Sedap banget. Singkat cerita, saya pulang. 2 bulan kemudian, setelah saya datang ke sana. 2 bulan saya datang ke sana. Saya lagi khotbah. Saya belum khotbah di situ, tapi saya di Palangkaraya, soalnya saya khotbah di sana. Saudara, saya khotbah ada ibu-ibu ada. Bapak masih kenal sama saya? Tidak, Bu. Kenapa? Itu yang doakan. Dia melihatkan kakinya. Itu kakinya sudah mulai rapat. Saya sudah mulai rapat. Tapi dia berkata begini, Pak Pendeta, kenapa ya Tuhan memberkati kok tidak sembuh? Maksudnya apa? Itu jempol kakinya naik ke atas. Jadi kaki jempol kaki naik ke atas seperti ini. Jadi kalau kita pakai sepatu jadi bolongin ada lubang anginnya seperti itu. Dan saya berkata, Bu, kalau ibu, itulah Tuhan luar biasa, Bu. Kalau semuanya normal, Bu, ibu kan tidak bisa bersaksikan. Kalau seperti ini, ibu kan bisa bersaksi. Lihat, Tuhan menjamah saya, Tuhan menyembuhkan saya, Tuhan memulihkan saya. Kaki saya tadi bolong seperti ini. Nah, buktinya tuh lihat, kakinya, dagingnya rapat, ininya tanda-tanda masih ada jempol naik ke atas. Saudara, itulah Tuhan yang luar biasa. Kalau kita tidak mau mengampuni, Tuhan tidak akan mengampuni juga. Saudara yang rugi besar. Setan tidak mau saudara diberkati dengan cara apapun untuk menarik saudara kembali, melanggar firman Tuhan, sehingga dengan terpaksa kita jatuh di situ. Oleh karena itu, ampuni, berkati. Amin. Bagaimana caranya? Kita lihat firman Tuhan kembali. Kita lihat firman Tuhan di dalam ayat 21. Pak, mengampuni? Iya. Tuhan berkata, balas. Kok balas, Pak? Lihat ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Jangan kalah, ya. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini senjata yang luar biasa. Saudara, kalahkan kejahatan
dengan kebaikan. Kita boleh berperang, tapi senjata kita berbeda. Dia jahat sama kita, senjata kita balas, tapi bukan dengan kejahatan, dengan kebaikan. Kita buka firman Tuhan, ada contoh yang luar biasa. Saudara, 2 Raja-Raja 6. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai dengan 18. 3 pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar. Maka tampak suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi. Sekeliling Elisa lihat malaikat lebih banyak daripada yang mengepung mereka. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Saudara, Elisa dikepung, musuh itu banyak tentara. Elisa berkata, tidak usah takut, mereka banyak, yang menyertai kita lebih banyak. Dibutakan mata si bujangnya, yang melihat, yang menyertai kita mereka lebih banyak. Ingat ya, yang menyertai kita lebih banyak, malaikat lebih banyak daripada yang mengepung. Tapi Elisa tidak minta itu malaikat bunuh mereka. Malaikat Elisa tidak memakai caranya seperti ini. Tapi yang unik adalah Elisa berdoa, butakan mata-mata mereka Tuhan. Orang-orang ini butakan matanya. Sesudah mata dibutakan, dibawa mereka ke tempat. Si Elisa, lihat ayat 20. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan bukalah mata orang-orang itu supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lihat, mereka begitu dibukakan, mereka lihat, waduh, ini disarang penyamuk, ini disarang musuh, ini disarang musuh. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tak kala mereka melihat mereka, bunuhkah mereka Bapak? Lihat jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada tuan mereka. Lihat, Elisa tidak memerintahkan malaikat untuk membunuh mereka. Elisa tidak minta malaikat untuk membunuh musuh-musuh mereka, tapi bahwa mereka diberi makan. Saudara, lawan mereka dengan cara yang berbeda. Diberi mereka makan. Dampak yang luar biasa. Yang terakhir 23. Disediakanlah bagi mereka jamuan yang besar. Maka makan dan minumlah mereka. Sudah itu dibiarkanlah mereka pulang kepada tuan mereka. Lihat, sejak itu tidak ada lagi gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Inilah dia. Lawan musuh kita, kalahkan dia dengan kebaikan, bukan dengan cara yang sama, gigi dengan ganti gigi, mata ganti mata, tapi bergantilah mereka. Saudara, saya pernah dengar cerita di YouTube cerita bagaimana kalau orang disantet, bagaimana kalau orang diguna-guna. Suamimu disantet, suamimu diguna-guna untuk bisa membuat suami kembali kepada dirimu, kepada keluarga, hanya dengan cinta sejati. Seringkali istri begitu dengar suami dibawa lari, punya simpanan, istri malah menjauh, membenci dan minta cerai. Saudara, orang boleh berbuat jahat pada suami kita untuk bisa menarik kembali, hanya dengan cinta yang murni. Berkati, ampuni, pakai enakan dia. Urusan suami serahkan kepada Tuhan. Percayalah, dengan cara seperti ini, saudara,
Kita mengampuni siapapun, bukan untuk mereka. Kita mengampuni buat diri kita sendiri, supaya kita sendiri diberkati sama Tuhan. Jangan sampai kita menjadi musuh, karena setan mau kita terjebak di situ. Ada amin. Oleh karena itu, ampunilah, berkati mereka, supaya berkat kita tidak terhambat. Amin. Tundukkan kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk berkat firman-Mu. Biarlah setiap kata kalimat Tuhan meteraikan Tuhan dalam roh hati setiap kami. Bukan sekedar untuk mengisi pengetahuan kami, tapi menjadi rema Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk mengampuni. Mampukan kami Tuhan untuk melepaskan roh berkat buat orang-orang yang menyakiti kami, buat orang-orang yang dengki kepada kami, buat orang-orang yang jahat kepada kami Tuhan. Kami tidak mau terjebak oleh tipu muslihat daripada iblis, karena kami tahu Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, menjadikan kami diberkati. Kami tidak mau Tuhan terhambat berkat kami. Sebelum kami menutup ibadah ini Tuhan, kami berdoa untuk negara kami Tuhan. Berkati, lindungi, tutup pengusahaan kuasa darah-Mu. Biarlah semua kebencian, kedengkian, orang-orang syirik dengki hati yang membuat semuanya ini terjadi Tuhan, berkati mereka Tuhan. Pertobatan terjadi, jamah hati mereka. Biar pertobatan besar-besaran terjadi di negara kami ini. Dan virus corona secepatnya berlalu dari tempat ini. Lindungi, jagai mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan, yang hari ini terjebak dalam kemiskinan, dalam hutang, apapun bentuknya. Tuhan berkati, jamah mereka di dalam nama Yesus. Kami syukur berkat-Mu. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Saudara, demikian acara kita pada hari ini. Saya percaya setiap kita diberkati. Amin. Sampai jumpa dalam sesi berikutnya. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Amin.